Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Robiah dengan NIM 63020210050, M. Nanda Setiawan dengan NIM 63020210060, dan Reza Asliana Sapari dengan NIM 63020210078. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai etika bisnis Islam yang berjudul atau bertopik Good Governance Business Syariah atau GGBS. Oleh sebab itu, marilah kita langsung menuju ke topik pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Nanda atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan prakondisi pelaksanaan Good Governance Business Syariah. Dalam rangka penegakan Good Governance Business Syariah, diperlukan penciptaan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya bisnis yang berkembang itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Prakondisi yang perlu diciptakan adalah prakondisi yang meyakinkan bahwa bisnis syariah itu tidak hanya ditujukan secara materi saja, akan tetapi juga dikaitkan dengan keberhasilan secara spiritual. Selanjutnya yaitu pilar Good Governance Business Syariah. Ada 4 pilar. Yang pertama yaitu transparansi, di mana perusahaan haruslah menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami serta mudah cara mengaksesnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Lalu yang ketiga yaitu kesetaraan dan kewajaran, di mana perusahaan haruslah senantiasa memperhatikan pemegang saham dan organ pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kesetaraan dan juga kewajaran. Lalu yang keempat yaitu independensi, di mana perusahaan itu harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan itu tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu mengenai asas Good Governance Business Syariah. Asas Good Governance Business Syariah ini mengacu pada 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek secara spiritual, di mana aspek ini mengacu pada kehalalan dan juga thayyib, di mana kehalalan ini mengacu atau berkomitmen pada menjauhi larangan dari riba, maisir, gharar, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu aspek operasional, di mana aspek ini mencakup 2 asas. Yang pertama asas sifat, yang kedua yaitu aspek perilaku Nabi. Aspek perilaku Nabi ini ada 4, sidik atau jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan, dan juga yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai organ entitas pelaksanaan Good Governance Business Syariah. Ada 4 organ entitas pelaksanaan. Yang pertama yaitu peran negara. Peran negara di sini memiliki peran untuk menyusun dan mengembangkan sistem dan perundang-undangan. Yang kedua yaitu peran ulama, perannya yaitu menyusun dan mengembangkan standar syariah. Lalu yang ketiga yaitu peran pelaku bisnis syariah, memberi masukan kepada negara dan ulama dalam penyusunan ketetapan undang-undang dan ketetapan lainnya. Lalu yang keempat yaitu peran masyarakat, di mana perannya yaitu untuk mematuhi dan melaksanakan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketetapan syariah dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai etika dan pedoman pokok Good Governance Business Syariah. Etika Good Governance Business Syariah itu ada 4. Yang pertama jujur, di mana menghindari tindakan seperti suap, mengurangi timbangan yang dapat menghilangkan prinsip saling ridho. Yang kedua yaitu adil, di mana di sini tidak boleh zolim dan menzolimi. Yang ketiga yaitu amanah, komitmen untuk melaksanakan suatu tugas dalam rangka untuk menjaga kepercayaan dari pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu ihsan, pemberian pelayanan prima sehingga mengakibatkan kepuasan optimal dan masing-masing para pelaku bisnis. Selanjutnya yaitu pedoman pokok Good Governance Business Syariah. Ada 3. Yang pertama yaitu nilai-nilai syariah, di mana nilai-nilai syariah ini menjadi landasan moral melalui visi misi sebuah usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu etika bisnis syariah, menjadi asuhan dalam rangka menciptakan suasana kondusif untuk budaya bisnis Islami. Lalu yang terakhir yaitu pedoman perilaku bisnis syariah. Ini mencakup banyak hal, contohnya fungsi pedoman perilaku bisnis syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, peraturan dan janji, pemenuhan dan benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kerahasiaan informasi, serta
pra-pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor. Saya akan menjelaskan materi mengenai kepemilikan entitas bisnis syariah. Kepemilikan entitas bisnis syariah menurut Good Governance Bisnis Syariah diatur dalam prinsip dasar dan juga pedoman pokok pelaksanaan. Dalam pedoman pokok pelaksanaan kepemilikan entitas bisnis syariah mengatur tentang kepemilikan entitas bisnis syariah yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan juga berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang harus tetap memperhatikan 3 hal, yakni yang pertama, seorang pemegang saham dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya harus tetap memperhatikan keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab kewajiban pemegang saham berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan yang sesuai dengan aturan undang-undang dan juga anggaran dasar perusahaan. Yang ketiga, seorang pemegang saham harus memahami prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan jenis atau bentuk perusahaannya. Baik, seperti itulah penjelasan materi mengenai kepemilikan entitas bisnis syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pemangku kepentingan bisnis syariah. Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan dengan perusahaan dan mereka yang berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan mengenai keputusan strategis dan operasional perusahaan yang antara lain terdiri dari karyawan, partner investasi bagi hasil, mitra bisnis, dan masyarakat terutama yang berada di sekitar tempat usaha. Agar hubungan antara pemangku kepentingan dengan perusahaan berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan investasi berbasis bagi hasil. Investasi berbasis bagi hasil ini dapat berbentuk seperti mudharabah ataupun musyarakah dengan berbagai variasi skema. Yang kedua, perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi serta terciptanya pengakuan yang adil dalam pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk keuntungan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. Yang keempat, perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna produk dan jasa, masyarakat sekitar perusahaan, serta melakukan pelayanan sesuai sosial sebagai bagian dari CSR. Baik, seperti itulah penjelasan materi mengenai pemangku kepentingan bisnis syariah. Selanjutnya adalah materi mengenai praktik-praktik umum bisnis syariah. Adapun pedoman pokok pelaksanaan praktik-praktik umum Good Governance Bisnis Syariah secara umum mencakup 4 hal, yakni yang pertama produksi. Produksi menjelaskan tentang modal, bagaimana pengembalian keuntungan dari proses produksi secara adil dengan cara pembagian keuntungan yang wajar. Yang kedua, distribusi. Menjelaskan tentang distribusi barang dan jasa, menghindari proses hoarding dan ikhtikar maupun yang lain-lainnya. Yang ketiga, bisnis jasa. Mencakup bisnis di bidang jual beli, perbankan syariah, asuransi syariah, asal modal syariah, jasa keuangan non-bank, dan juga jasa keuangan non-bank. Yang keempat, konsumsi. Konsumsi yang merupakan faktor pendorong fungsi produksi dan distribusi yang menjadi roda penggerak perekonomian dengan menghindari kemubadiran dan keberlebih-lebihan. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai materi praktik-praktik umum bisnis syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pedoman praktis Good Governance Bisnis Syariah. Pedoman praktis Good Governance Bisnis Syariah
tersebut sekurang-kurangnya mencakup 8 hal, yakni yang pertama, visi misi dan nilai perusahaan. Dalam entitas bisnis syariah berbentuk PT, fungsi dan kedudukan RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta direksi. Yang ketiga, kebijakan dalam memastikan terlaksananya fungsi dan akuntabilitas. Yang keempat, kebijakan operasional yang terkait dengan skema penerapan bagi hasil, pedoman perilaku yang berdasarkan pedoman nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis, sarana pengungkapan informasi untuk sebelah. Yang keenam, sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukan pengawasan oleh pemegang saham dan juga pemegang kepentingan perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi good governance bisnis syariah. Yang kedelapan, kebijakan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan good governance bisnis syariah oleh pelaku bisnis syariah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Good Governance Business Syariah atau GGBS, yang pada intinya adalah Good Governance Business Syariah atau GGBS ini adalah suatu sistem yang merencanakan atau mengatur suatu perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. GGBS atau Good Governance Business Syariah ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu bisnis, karena jika suatu bisnis dijalankan dengan governance yang baik, maka cenderung akan bertahan lebih lama dan baik. Dan pokok pikiran dari Good Governance Business Syariah ini adalah pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Baik, sekian penjelasan dari kami dan kesimpulannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.